Kemudian batasan hewan kurban, maksudnya bagaimana? Untuk berapa orang hewan kurban itu? Yang pertama, 1 kambing atau 1 domba ini untuk 1 orang saja. Ada sebagian yang berpendapat 1 keluarga cukup 1, maka itu kurban untuk 1 keluarga. Tidak. Keluarga Mang Dani, tahun ini Mang Dani berkurban untuk dirinya, atas nama dirinya, ya berarti kurbannya untuk Mang Dani. Hanya saja pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Kurbannya tetap 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Maka ada ulama yang menyebutkan bahwa salah satu hukum kurban adalah sunnah kifayah. Selain sunnah muakkad, sunnah kifayah juga. Maksudnya bagaimana? Kifayah untuk keluarga, bukan kifayah 1 kampung, bukan. Jadi kalau keluarga itu mampu, minimal 1 keluarga itu 1 orang. Entah itu bapaknya, atau ibunya, atau anak yang sudah balik. Supaya tidak mendapatkan ancaman pada pendapat Imam Abu Hanifah tadi, yang mewajibkan. Paham ya, kawan? Kemudian sapi, kerbau, lembu, unta, ini bisa untuk 7 orang. Jadi 7 orang bisa patungan, bisa urunan. Untuk membeli sapi, kerbau, lembu, unta untuk kurban. Karena pernah dilakukan oleh para sahabat patungan bersama Rasulullah SAW untuk berkurban. Sapi ya, atau kerbau, atau lembu, atau unta, patungan 7 orang. Tapi kalau kambing tidak perlu patungan. Kambing 2 juta, patungan juga 500.000, enggak. Ya, kalau kambing untuk 1 orang. Tapi kalau tadi arisan boleh. 4 orang arisan. Tahun ini atas nama Iyo, tetap sendiri aja buat Iyo. Tahun depannya Mang Dani. Berarti Iyo yang menang pertama dianggap berhutang kepada 3 orang ini. Mang Dani misalnya mendapat giliran yang keempat, maka dia termasuk menabung. Mafhum ya, kawan? Kemudian berkurban kambing atau domba atau sapi atau kerbau, lembu, unta, ini mana yang lebih baik? Sapi kah atau domba kah? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya hewan kurban yang terbaik adalah yang paling gemuk dan paling mahal. Paling gemuk dan paling mahal. Kenapa gemuk? Karena akan lebih dimanfaatkan dagingnya. Berarti di antara hewan kurban ini yang paling baik adalah unta. Paling mahal. Kemudian sapi. Tapi kalau sapi yang 1 ton, 2 ton, wallahu alam ya. Kalau dari segi harga kan lebih mahal. Intinya lebih mahal dan lebih banyak dimanfaatkan dagingnya. Lalu bagaimana jika ada 7 orang patungan untuk membeli sapi versus 1 orang yang membeli kambing atau domba? Lebih baik yang mana? Maka yang lebih baik adalah domba. Maksudnya ini, unta yang lebih baik, sapi yang lebih baik jika 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 unta. Maka itu paling baik, yang terbaik. Tapi kalau 7 orang udunan atau patungan, yang 1 orang kambing sendiri, maka lebih baik kambing sendiri. Karena dilihat tadi fadilahnya, pada hari nahar atau hari Idul Adha, amal yang terbaik adalah mengalirkan darah hewan. Kan kalau 7 orang ada 7 kambing, maka semakin banyak darah yang dialirkan. Semakin banyak darah yang mengalir, maka semakin baik. Cuman kan ada pemikiran lain. Ada orang beralasan, Ustadz kan sekarang tuh orang-orang banyak sukanya tuh daging sapi. Daging kambing takut darah tinggi. Biasanya banyak orang yang kalau diberi daging kambing tidak mau menerima. Jadi lebih baik sapi udunan 7 orang. Ya nggak masalah, silahkan. Tetap diperbolehkan. Kalau perhitungannya seperti itu boleh. Cuman tidak lebih baik. Jangan sampai gara-gara yang terbaik itu adalah kambing daripada sapi 7 orang. Kemudian semuanya kambing, sama semuanya domba. Tidak ada sapinya. Kasihan yang darah tinggi.
Atau kasihan juga orang yang tidak suka makan daging kambing. Makanya fleksibel, silahkan. Mau sapi bagus, mau kambing bagus. Yang penting memenuhi syarat kambingnya, memenuhi syarat orang yang berkurbannya, maka insya Allah semuanya bagus di sisi Allah. Yang penting berkurbannya niat karena Allah. Yang penting juga pada hari itu berkurban, maka insya Allah tetap menjadi baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, ikhwan?